Karenanya kita ini jangan mudah benci pada orang, apalagi kepada orang kepada habaib, kepada para ulama ya, kepada habaib para ulama yang ahlus sunnah wal jamaah. Kalaupun beda organisasi, beda apa, jangan benci. Mengapa? Khawatir yang bersangkutan kekasih Allah. Kalau yang bersangkutan kekasih Allah, nanti kita kualat. Na'udzubillah min. Kita ini merayakan acara maulid tujuannya untuk mengagungkan Rasulullah. Mengapa Rasulullah ini diagungkan? Karena wajib memang. Mengagungkan Rasulullah itu wajib. Dan yang benar-benar mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah umat Islam ahlus sunnah wal jamaah. Kalau orang di luar ahlus sunnah gak mengagungkan, gak ngerti pada Rasulullah, gak ngerti. Mengapa Rasulullah diagungkan? Karena Rasulullah manusia yang agung. Rasulullah itu benar-benar agung. Para nabi, para rasul itu memang manusia-manusia agung. Di mana letak keagungannya? Para nabi dan para rasul itu, saudara-saudara, semuanya adalah manusia-manusia sempurna. Semuanya manusia-manusia utama. Semuanya manusia-manusia pilihan. Enggak sama dengan orang biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Masing-masing para nabi, para rasul kami jadikan lebih utama daripada semesta alam. Lebih utama. Para nabi dan para rasul ini lebih utama daripada orang biasa yang bukan nabi. Apa maksudnya lebih utama? Lebih utama maksudnya lebih sempurna. Itu para nabi. Para nabi dan para rasul lebih sempurna daripada manusia biasa. Apanya yang sempurna? Apa saja. Memang sosok yang sempurna. Kata para ulama, khalqan wa khuluqan, baik fisik maupun budi pekerti. Secara akhlak, para nabi ini memang akhlaknya paling mulia. Ini secara akhlak. Para nabi paling mulia. Kita ini punya guru, akhlaknya baik. Murid-muridnya, masyarakatnya suka pada beliau. Dibandingkan akhlaknya para nabi, gak ada apa-apa. Karena memang bawaan oleh Allah dijaga. Ini secara akhlak. Bukan hanya secara akhlak. Para nabi, para rasul juga sempurna secara fisik, secara jasad, secara badaniyah, secara jasmani, sempurna. Apa di antara kesempurnaannya? Apa saja? Misalnya kekuatan. Para nabi ini fisiknya kuat-kuat, lebih kuat daripada manusia biasa. Lebih kuat. Mengapa lebih kuat? Orang kuat itu sempurna. Ibu-ibu punya anak perempuan, ada yang ngelamar. Yang ngelamar sama-sama ganteng. Cuma satunya tidak begitu kuat, satunya kuat. Kira-kira pilih yang mana? Pilih yang kuat, ibu-ibu, apa yang gak kuat? Pilih yang kuat. Kalau ibu-ibu tahu, pilih yang kuat. Tapi kalau bapak-bapak gak khawatir, jangan khawatir, karena bapak-bapak bisa minum obat kuat. Para nabi ini fisiknya kuat-kuat, lebih kuat daripada manusia biasa. Berapa kekuatannya? 40 kali kekuatan manusia biasa. Itu para nabi. Rasulullah SAW istrinya 9. Setiap malam didatangi oleh beliau. Walaupun setiap malam didatangi, Rasulullah sholat subuh gak pernah terlambat. Rasulullah masih ngimami sholatnya panjang. Habis itu kalau adanya jenazah, datang ke jenazah, masih mengajar, masih berdakwah, masih berperang. Padahal istrinya 9. Coba orang hang tua. Kira-kira gimana kalau istrinya lebih dari 1?
kerja gak ke kebun, capek. Tapi kalau ngomong-ngomong sama laki-lakinya ingin nambah lagi, padahal cepat loyo ini. Kalau para nabi ini 40 kali orang biasa fisiknya. Coba kita lihat Nabi Musa. Nabi Musa itu, Nabi Musa ketika lahir, Nabi Musa ini pada waktu lahir bersamaan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Fir'aun. Suatu ketika Raja Fir'aun ini bermimpi. Dalam mimpinya ada api kecil terbang dari Palestina ke Mesir. Sampai di Mesir, api ini membakar rumahnya Fir'aun dan membakar rumahnya penduduk Mesir. Sementara orang-orang Bani Israel di Mesir rumahnya aman, gak kena api. Fir'aun terkejut. Wah, kok mimpi begini, ada apa? Fir'aun itu penasehatnya tukang sihir, para penyihir dan para dukun. Dipanggilnya para tukang sihir dan para dukun. Ada apa Tuan Raja? Saya bermimpi. Apa mimpinya? Diceritakan mimpinya. Lalu kata semua penasehatnya sepakat, kalau mimpi raja betul seperti itu, berarti akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel. Bayi ini yang akan menjadi penyebab kematian raja dan bangsa raja. Loh, begitu? Ya. Fir'aun gak bingung-bingung karena dia penguasa yang zalim. Langsung bikin peraturan. Apa peraturannya? Setiap wanita Bani Israel yang hamil harus didata. Siapa saja yang hamil. Nanti kalau lahir bayinya laki-laki dibunuh. Kalau bayinya perempuan dibiarkan hidup, nanti jadi pembantu. Kalau laki-laki dibunuh, kita kayak mati, kata Fir'aun. Begitu Nabi Musa dilahirkan, bingung orang tuanya, gimana ini? Akhirnya datang petugas ya, satgas, satuan tugas. Tadi bukan satgas COVID, satgasnya Fir'aun yang cari bayi-bayi. Datang, Nabi Musa disembunyikan di dalam tungku masak. Setelah petugas ini pulang, orang tuanya Nabi Musa berpikir, gimana ini cara menjaga? Akhirnya punya pikiran, pesan peti. Datang kepada mebel, pesan peti dari kayu. Lalu Nabi Musa dimasukkan ke dalam peti, dihanyutkan di Sungai Nil. Setelah hanyut di Sungai Nil, kakaknya yang perempuan mengintip dari kejauhan, mengikuti siapa yang ngambil adik saya ini. Kira-kira yang ngambil adiknya siapa? Sampai di hilir, peti ini oleh air dimasukkan ke daerah yang banyak pohonnya. Di pinggir ada tepi itu banyak pohonnya, akhirnya nyangkut di situ. Makanya dikasih nama Musa. Emu itu artinya air, esa itu artinya pohon. Pada waktu itu ada dayang-dayangnya Raja Fir'aun, dayang-dayangnya permaisuri Fir'aun berangkat ke sungai mau mandi. Karena orang sana mandinya di sungai. Kalau orang sini kan ada yang mandi di sungai di sini, nggak ada. Nah sini, nggak ada ya, karena sudah punya kamar mandi. Kalau dulu nggak punya kamar mandi, mandinya di mana-mana. Dan ketika mandi di sungai ada peti, diambilnya peti. Ini peti kok bagus, pasti isinya istimewa. Lalu diserahkan kepada tuannya, permaisuri Raja Fir'aun namanya Siti Asia. Begitu Siti Asia ini melihat bayi Nabi Musa, hatinya langsung tertarik. Siti Asia menikah bertahun-tahun dengan Raja Fir'aun, gak punya anak. Ini rezeki dari Allah yang ada. Nabi Musa bayinya kan diambil. Lalu bayi ini oleh Siti Asia diambil, dibawa ke hadapan Fir'aun. Tuan, suamiku, ada apa permaisuri? Qurratu ainin liwala. Ini anak kesayangan kita. Kita punya anak ini. Kata Fir'aun, loh ini bayi jangan-jangan yang membunuh saya, kata.
Loh Tuhan, ini dapat di sungai, bukan anaknya Bani Israil. Ini rezeki, kita gak punya anak. Ini anak kesayangan kita. Ini anak kamu, bukan anak saya gak butuh. Fir'aun itu sejak kecil memang gak suka pada Nabi Musa. Karenanya sabda Rasulullah SAW, seandainya Fir'aun ketika Nabi Musa masih kecil senang pada beliau, oleh Allah dikasih hidayah. Karenanya kita ini jangan mudah benci pada orang, apalagi kepada orang kepada habaib, kepada para ulama ya, kepada habaib para ulama yang ahlus sunnah wal jamaah. Kalaupun beda organisasi, beda apa, jangan benci. Mengapa? Khawatir yang bersangkutan kekasih Allah. Kalau yang bersangkutan kekasih Allah, nanti kita kualat. Na'udzubillah min. Ya contohnya Fir'aun. Begitu lama-lama Fir'aun ini menerima kepada Nabi Musa, karena memang istrinya mau. Dan Fir'aun gak punya anak. Loh, ya Tuhan ini kan gak kasih anak sama saya. Saya ini butuh anak. Ya sudah, dengan terpaksa Fir'aun menerima Nabi Musa sebagai anak. Karena sudah diterima sebagai anak. Begitu Nabi Musa ini sudah bisa bergerak-gerak, tangannya sudah bisa jamah-jamah, bisa ngambil, oleh Fir'aun digendong. Ketika Nabi Musa digendong masih kecil, Nabi Musa ini pegang-pegang jenggotnya Fir'aun. Begitu pegang-pegang, tiba-tiba oleh Nabi Musa ditarik sampai rontok. Padahal masih kecil. Fir'aun terkejut, dipanggil permaisurinya. Permaisuri, apa? Ini harus dibunuh anak ini. Nah kenapa Tuhan? Jangan-jangan anak ini yang mau bunuh saya. Loh kok mau bunuh Tuhan? Ini jenggot saya ditariknya sampai habis. Kata Siti Asiyah, Tuhan ini anak kecil gak ngerti apa-apa. Oh iya ya. Fir'aun menerima, ini anak kita, tapi kok kuat sekali. Kata Siti Asiyah, kita ini sebagai seorang raja beruntung punya anak yang kuat, karena ini putra mahkota Tuhan. Oh iya, diterima. Lama-lama Nabi Musa ini belajar berjalan. Fir'aun duduk di kursinya. Saya gak mau duduk, karena kalau duduk niru Fir'aun. Gak boleh niru orang kafir itu. Tapi nanti mau duduk setelah selesai cerita Fir'aun. Ketika sedang duduk di kursi, Nabi Musa yang baru belajar berjalan, kaki kursinya kena tendang, jatuh dia. Terkejut lagi Fir'aun, ini pasti yang akan bunuh saya. Dipanggil permaisurinya. Permaisuri, ini harus dibunuh ini. Kenapa Tuhan? Ini yang akan bunuh saya. Ini anak kecil Tuhan. Nah kenapa? Tadi saya duduk di kursi ditendang, saya jatuh. Loh Tuhan, kalau duduk hati-hati kalau ada anak. Ini gak ngerti apa-apa. Kata Fir'aun, tapi kok dari kemarin-kemarin yang selalu kena itu saya. Kenapa yang lain gak kena katanya? Kata Fir'aun. Nah ini artinya apa? Para nabi itu secara fisik sejak kecil memang kuat-kuat. Karena memang sifat kesempurnaan para nabi, para ulama, para aulia biasanya kuat-kuat. Para ulama, para aulia itu jarang tidur, jarang makan, puasa sehat-sehat. Mengapa? Pewaris para nabi biasanya kuat-kuat, yang benar-benar pewaris. Kalau yang kayak kita-kita ini kuatnya kuat makan, bukan kuat ibadah. Kalau makan kuat. Kalau ulama-ulama yang soleh itu luar biasa memang. Pewaris para nabi oleh Allah diberi kekuatan. Ini secara kekuatan. Kemudian selain kekuatan, para nabi ini juga paling sempurna secara fisik. Kata para ulama, di antara syarat seorang nabi, ayyakuna ajmalan nas. Nabi itu harus manusia paling ganteng, manusia paling handsome, manusia paling tampan. Seorang nabi gak boleh kalah tampan dengan orang biasa, atau agak jelek, apalagi jelek sekali gak ada. Nabi itu ganteng-ganteng. Mengapa penampilan para nabi harus lebih ganteng dari orang biasa?
kalah gagah, kalah gagah dengan orang biasa, umatnya akan keliru. Mana yang nabi, mana yang bukan. Karenanya begitu orang-orang datang ke Madinah melihat Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat, orang-orang tuh tahu ini Rasulullah ganteng. Karena kesama dengan orang lain. Kalau kalah ganteng orang bisa keliru. Ini banyak terjadi pada kiai-kiai yang kurang gagah. Saya itu dulu awal-awal ceramah, belum masuk TV, belum masuk YouTube, orang belum kenal. Saya diundang acara Surah Mi'raj di Denpasar. Waktu itu badan saya masih kurus, berat badan 40 kilo, tahun 2009. Sekarang ini karena sudah bolak-balik Sumatera, bolak-balik Pekanbaru, badan saya 60 kilo lebih. Karena makanan Riau cocok dengan saya. Saya nanti pulang ini entah nambah berapa ton. Karena badan masih kurus, sopir saya orangnya tinggi gagah, agak hitam gagah. Saya pakai baju putih, sopir ini baju putih, gak pakai jubah waktu itu. Karena datang terlambat, acaranya dalam masjid, jamaah nunggu di luar. Begitu mobil datang, berhenti. Begitu berhenti, kita turun baru. Saya turun dari pintu sebelah kiri, sopir dari pintu setir. Jamaah satu masjid rebutan mencium tangan sopir. Waktu itu gak ada yang salaman dengan saya. Dia dikira kiainya. Masuk dalam masjid, sopir duduk di belakang, saya duduk di depan. Jamaahnya tolak-tolak. Loh, Pak kiainya mana katanya? Mana kiainya gak ada. Padahal tadi sudah lewat, cuma mereka gak tahu. Selesai ceramah, mereka menghampiri saya semua sambil ketawa-ketawa. Pak kiai minta maaf, Pak kiai. Kenapa? Saya kira ini kiainya kan. Kalau para nabi gak ada yang keliru. Karena memang paling ganteng, paling gagah. Orang gak bakalan keliru. Ganteng. Rasulullah SAW bersabda, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanas saud." Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali seseorang yang tampan wajahnya, merdu suaranya. Para nabi ini wajahnya ganteng-ganteng, suaranya merdu-merdu. Wa kana nabiyyukum ahsanahum wajhan wa ahsanahum sautan. Dan nabi yang diutus pada kamu adalah nabi yang paling tampan wajahnya, paling merdu suaranya. Para nabi ganteng-ganteng. Yang ganteng, yang terkenal ganteng itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu oleh Allah dikasih 50%. Ketika Rasulullah SAW Mi'raj sampai di langit nomor 3 berjumpa dengan Nabi Yusuf, Rasul terkejut. Ya Jibril, man hada? Jibril, ini siapa? Ini ganteng sekali. Ini gak ada di bumi. Malaikat Jibril berkata, hada akhuka Yusuf. Rasulullah, ini saudaramu Nabi Yusuf. Waqad u'tiya syatrul husni. Oleh Allah, Nabi Yusuf ini diberikan, dikaruniakan 50% ketampanan. Nabi Yusuf itu dapat 50%. Lalu dalam satu riwayat, malaikat Jibril kasih cermin kepada Rasulullah. Rasulullah lihat dalam cermin, ternyata wajah beliau oleh Allah dikasih 100%. Masih lebih ganteng dari Nabi Yusuf. Nabi-nabi yang lain di bawahnya Nabi Yusuf. Kita ini di bawahnya lagi. Kita orang Jawa, orang Madura kan juga, cuma berapa dapatnya gak tahu. Dapat. Makanya walaupun dapat ya kawin hanya dengan jodohnya saja. Mau kawin lagi repot yang mau. Karena gak ganteng. Itu para nabi ganteng-ganteng oleh Allah dijaga. Paling tampan. Ini sifat wajib bagi para nabi. Karena nabi itu manusia pilihan. Oleh Allah dipilih yang bagus-bagus. Rasulullah itu kalau berdiri posturnya sedang, standar, tidak tinggi, tidak pendek. Robaah.
Kalau di dalam kitab hadis, wa kana raba'atan. Rasulullah SAW itu kalau berdiri tidak tinggi, tidak pendek. Karena orang kalau terlalu tinggi biasanya jadi bahan bully teman-temannya, apalagi pendek. Itu Rasulullah. Tapi kalau Rasulullah berdiri dengan orang yang tinggi, Rasulullah kelihatan sedikit lebih tinggi. Oleh Allah dijaga, gak boleh kalah dengan siapapun. Kalau para sahabat itu duduk-duduk, Rasulullah duduk, Rasulullah kelihatan lebih tinggi dari yang lain. Oleh Allah dijaga. Ini kesempurnaan Rasulullah. Umat Islam harus tahu kesempurnaan para nabi, terutama pada masa-masa sekarang. Mengapa harus tahu? Kalau nggak tahu kesempurnaan para nabi, bahaya. Mengapa? Sekarang ini banyak barang-barang palsu, banyak orang-orang palsu, barang palsu banyak, orang palsu juga HP palsu banyak apa gak banyak? Jangankan HP, ustadz palsu banyak apa gak banyak? Ustazah palsu banyak apa gak banyak? Kiai palsu banyak gak banyak? Ya banyak juga. Di negara kita jangankan kiai palsu, nabi palsu, nabi palsu tempatnya di negara kita. 4 tahun yang lalu 2016, dalam masa 2 bulan yang ngaku jadi nabi di negara kita 3 orang. Padahal yang satunya masih di penjara belum keluar. 3 orang. Saya undangan ke Kalimantan Barat, sampai di Ketapang ada agama baru namanya Gafatan, Gerakan Fajar Nusantara. Yang ngaku jadi nabi itu mantan pelatih bulu tangkis, badminton. Karena sudah pensiun, gak ada kerja, ngaku jadi nabi. Orangnya gak ganteng. Lalu habis itu di Jombang, Jawa Timur, ada dukun ngaku dapat wahyu jadi nabi. Orangnya lebih jelek lagi. Nah, jelek gini aku jadi nabi, gak potongan. Habis itu undangan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di Lombok Timur ada orang namanya Tugimin, ngaku jadi nabi. Namanya saja sudah Tugimin, gak cocok. Nabi itu namanya indah-indah, indah didengar. Mengapa? Karena dibacakan sholawat. Coba Nabi kita, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, senang mendengarnya. Coba ganti Tugimin, namanya saja gak cocok, belum lagi mukanya. Coba lihat di YouTube, di internet, muka-muka orang yang ngaku jadi nabi, gak ada yang ganteng. Ini gak bohongan. Orang jelek kayak gini gak perlu diminta mukjizat. Karena para nabi sebelum mengeluarkan mukjizat, fisiknya sudah mukjizat memang. Penampilannya memang menarik, ganteng, gagah. Nah ini penampilannya sudah gak potongan. Dari mana? Kita ini harus tahu, karena ini sifat wajib para nabi. Ini saudara-saudara, ini pentingnya kita merayakan acara maulid. Kita mengetahui keagungan Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, karena ini 3 poin kan? Yang terakhir, kita ini memang temanya sekarang tentang akhlakul karimah. Memang sekarang ini yang paling yang paling berat itu masalah akhlak. Akhlak ini benar-benar rusak. Siapa yang merusak akhlak? Yang merusak akhlak adalah televisi. Ibu-ibu punya TV di rumah? Punya. Hati-hati kalau nonton TV. Kalau gak sesuai dengan akhlak, suruh ganti channelnya sama anak-anak. Cari acara-acara ngaji, cari acara-acara tausiah. Gak ada yang nonton kayak gitu. Di TV itu ya rusak-rusak.
Yang merusak televisi juga internet, juga handphone. Memang merusak. Dan akhlak ini penting. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'ithtu liutammimal makarimal akhlak." Saya ini diutus oleh Allah hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Karena yang orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang merayakan acara Maulid, ini secara tidak langsung dituntut agar meneladani akhlaknya Rasulullah, yaitu akhlak yang mulia. Terutama akhlak kepada orang itu. Karena sekarang ini beda dengan dulu. Kalau dulu anak itu takut pada orang tua, itu kalau dulu. Kalau sekarang ini terbalik, orang tua takut pada anak. Mengapa takut? Takut dilawan, takut ditinggalkan. Kita ini yang muda-muda, terutama yang muda-muda dan mudi-mudi, jangan sampai menjadi anak seperti itu. Na'udzubillah min. Harus menjadi anak yang menjadi anak yang berakhlakul karimah. Mengapa menjadi anak yang berakhlakul karimah? Akhlak yang mulia kepada orang tua itu akan mendatangkan rizki. Akhlak yang mulia kepada orang tua akan mendatangkan kekayaan di dunia dan akhirat. Itu akhlak. Dan orang tua juga perlu mendidik anaknya agar akhlaknya baik. Bagaimana? Sejak kecil dimasukkan ke TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Ngaji madrasah, kalau perlu pondokkan. Saya orang Jawa buka pondok di Pekanbaru. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini, kalau punya anak tetangga bisa dimasukkan ke pondok kami. Karena ini pondok Jawa, yang ngajar dari Jawa, dari Madura. Mengapa dipondokkan? Agar nanti dididik akhlak. Karena orang ini kalau akhlaknya baik sudah dapat segala-galanya. Yang penting akhlaknya. Akhlak ini paling penting. Karena kalau di pondok ini ibadahnya dijaga, akidahnya dijaga, tata krama, akhlaknya, budi pekertinya juga dijaga. Kalau ibu ini akhlaknya, anaknya sudah berakhlak baik, ibu gak perlu khawatir. Walaupun tidak mewariskan rumah mewah, gedung bertingkat, mobil mewah, atau apapun yang banyak, gak perlu khawatir. Mengapa? Orang yang akhlaknya baik kepada orang tua, insya Allah rizkinya dimudahkan. Amin Allahumma. Karena akhlak ini penting. Nah, sekarang ini gara-gara akhlak, gara-gara HP, kadang akhlaknya kurang. Mengapa? Disapa orang tuanya, HP-nya berbunyi, siapa yang dijawab duluan? HP-nya duluan. Gak boleh seperti itu. Orang tua didahulukan, HP itu ngapain? Orang tua harus didahulukan. Ini cerita ya, terakhir cerita. Diceritakan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, Ma'alimut Tanzil. Dulu ada seorang yang soleh, punya istri, punya anak banyak. Lama-lama ayahnya ini merasa ajalnya sudah dekat. Ya karena sudah tua, sudah sakit-sakitan. Dia punya sapi yang baru lahir. Punya sapi yang masih pedek ya. Kata orang Jawa, apa anak sapi? Pedek. Sapinya oleh ayahnya ini dibawa ke hutan. Sampai di hutan, dia berdoa, ya Allah, sapi ini saya titipkan kepada Engkau. Nanti kalau anak saya mencari, pertemukan dengan anak saya. Sapi ini pertemukan dengan anak saya yang masih bayi. Lama-lama ayahnya ini meninggal. Setelah anaknya ini besar, anaknya ini menjadi orang yang berbakti kepada ibunya. Kalau siang dia cari kayu, dari pagi cari kayu, nanti habis zuhur hasil kayunya dijual. Hasil
kayunya ini separuhnya disedekahkan, separuhnya diserahkan pada ibunya. Tiap hari begitu. Kalau malam hari, sepertiga malam dia beribadah kepada Allah. Karena orang beragama. Kalau sepertiga malam berarti 12 ya, 12 dibagi 3. 4 jam beribadah pada Allah. Nanti 4 jam istirahat. 4 jam istirahat. Setelah istirahat 4 jam, dia duduk di samping ibunya. Yang mikitin, ya pokoknya ibunya dilayani. Apa keperluan ibu setiap hari. Lama-lama ibunya bilang, "Nak, apa? Ayahmu dulu sebelum meninggal punya sapi. Kamu masih kecil. Mana mah sapinya? Sapinya di hutan. Sapinya ada di hutan. Daripada kamu capek-capek begini, tiap hari kamu cari kayu, tiap hari, biar kamu gak terlalu capek, sapinya itu ambil ya. Ambil, sapinya itu warnanya keemasan, warnanya kuning seperti emas. Dan nanti kamu bawa pulang, tapi jangan kamu naiki. Kamu pegang kepalanya, kamu bawa pulang pegang kepalanya. Siapa? Berangkat dia katakan. Oleh mamanya diajarkan sampai di hutan, kamu berdoa kepada Allah, ya Allah, mana sapi yang diwariskan oleh ayahku untuk saya, pertemukan denganku. Setelah berdoa, tiba-tiba ada sapi lewat. Sapi lewat ini besar, warnanya keemasan, kayak emas. Akhirnya dipanggil, sapi kesini. Sapi itu menghampiri. Karena mungkin anak ini berbakti pada orang tuanya, dia diberi keistimewaan oleh Allah bisa bicara dengan sapi. Karena berbakti. Ayo saya pulang. Lalu kata sapinya, naiki aja saya. Kamu naik saya biar gak capek. Loh enggak. Saya oleh mama gak boleh menaiki kamu. Saya suruh bawa telinga. Saya bawa, suruh pegang kepala kamu bawa pulang. Kata sapinya, coba kamu menaiki saya, kamu gak bisa pulang. Tapi berhubung kamu gak mau menaiki saya, karena berbakti kepada mamamu, kamu bisa membawa pulang saya. Akhirnya sapinya dibawa pulang. Sampai di rumah, kata mamanya, "Ma, ini mau diapakan sapi? Ini besok kamu bawa ke pasar. Jual seharga 3 dinar. Harganya 3 dinar. Gak boleh lebih." Dibawa ke pasar. Sampai di pasar, ada orang laki-laki datang. "Berapa harganya sapinya?" 3 dinar. "Saya kasih 6 dinar, 2 kali lipat." Gak boleh sama mama. Sama mama gak boleh. Gak bisa, saya mau beli asalkan 6 dinar. Loh, sama mama gak boleh. Ya sudah, kalau begitu kamu tanya mamamu. Pulang. Loh, kenapa sapinya gak laku? Ada yang mau beli mah, cuma gak mau 3 dinar. Berapa? Mintanya 6 dinar. Terus, ya gak saya kasih, kan mama bilangnya 3 dinar. Ya sudah, kamu besok ke pasar lagi jual 6 dinar. Berangkat. Sampai di pasar, orang yang kemarin datang lagi. Jadi berapa kata mamanya? Kata mama, ini suruh jual 6 dinar. Saya beli 12 dinar. Loh, gak boleh, sama mama harus 6 dinar. Ya, saya mau beli 12. 12, gak mau 6. Ya sudah, kalau begitu saya tanya sama mama. Pulang lagi. Besoknya berangkat lagi, ya kata mama 12. Kata laki-laki itu, saya beli 24 dinar. 3 kali pertemuan naik terus 2 kali lipat. Kira-kira kalau kita gimana ditawar begitu? Langsung gas naik. Langsung dijual dan gak bilang-bilang, ya mah, ini barokahnya mama laku 3 dinar. Karena kita bukan orang yang baik memang. Akhirnya besoknya kata mamanya, "Nak, apa mah? Itu bukan manusia yang mendatangi kamu.
malaikat. Kamu tanyakan, ini mau diapakan sapi? Kok setiap dinaikkan kamu naik lagi? Saya ini bolak-balik. Besoknya ketemu. Gimana kata mamamu? Kata mama, saya suruh tanya. Ini kata mama mau diapakan? Sampai pasti malaikat, bukan manusia. Gak ada manusia kayak kamu. Ya, saya malaikat. Terus bagaimana? Sapi ini jangan kamu jual. Karena sekarang umatnya Nabi Musa sedang diazab oleh Allah, diberi sanksi oleh Allah, harus menyembelih sapi, dan sapinya seperti sapi kamu. Dan nanti harganya sebesar emas sebesar sapi kamu. Akhirnya kan dijual. Lama-lama orang Bani Israel, karena di kalangan Bani Israel ada orang terbunuh, gak ketemu siapa yang membunuh. Mereka nuntut, siapa Nabi Musa yang membunuh orang ini? Lalu oleh Nabi Musa disuruh menyembelih sapi. Disuruh menyembelih sapi, sapinya seperti apa? Terus begitu. Sampai Allah memberikan sanksi yang berlipat-lipat, suruh membeli sapi yang berwarna kuning dan masak. Akhirnya sapinya anak ini. Dan anak ini sesuai dengan pesan malaikat dan mamanya tadi, hanya melepaskan sapinya apabila harganya seharga emas sebesar sapi. Jadi emasnya sebesar sapi. Ada yang punya emas sebesar sapi di hang tua? Ada. Kalau ada berarti emasnya Mas Joko, iya. Mas siapa namanya? Ada Pak Kiai, tapi emas saya, bukan emas. Ini mengapa? Anak ini rezekinya dimudahkan oleh Allah, karena anak ini berbakti kepada orang tua. Karenanya kita, terutama kepada anak-anak yang masih anak-anak ini, kita ini jangan sampai menyakiti orang tua. Karena orang yang tidak berbakti kepada orang tua, pertanda amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillah min. Kata para ulama, orang yang tidak berbakti berarti ibadahnya tidak diterima. Gak diterima orang gak berbakti. Karena di dalam Al-Quran, berbakti kepada orang tua perintahnya oleh Allah disandingkan, digandeng dengan perintah beribadah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhanmu memerintahkan agar kamu jangan sampai menyembah kecuali kepada Allah. Perintah pertama, wa bil walidaini ihsana. Dan kalian harus benar-benar berbuat baik kepada kedua orang tua. Perintah berbakti kepada orang tua bukan hanya berbuat baik, tapi ihsana, benar-benar berbuat baik. Kalau cuma baik masih jangan mengikuti Al-Quran, tetapi harus benar-benar berbuat baik. Kalau orang tidak benar-benar berbuat baik kepada orang tua, berarti pertanda ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Ini perlu dikasih. Jadi bagi yang anak-anak, pokoknya berbakti sudah kepada orang tuanya, gak usah mikir. Kadang-kadang anak-anak sudah dewasa. Saya ini ngajar di kampus. Dulu saya jadi dosen dulu. Sekarang ini sudah berhenti jadi dosen, karena dosennya dari masjid ke masjid, dari panggung ke panggung. Dulu di kampus sama dengan Ustadz Abu Somad. Kayaknya sekarang sudah berhenti jadi dosen, karena sudah keliling terus. Kadang anak-anak itu curhat pada saya, Pak Ustadz, karena masih dosen dulu dipanggil Ustadz sama murid-murid. Sekarang kan sudah dipanggil Kiai, karena punya pondok ceramah kemana-mana. Ya Kiai. Kenapa? Saya ini suka sama itu. Terus sama orang tua gak boleh. Ya jangan, kalau sama orang tua gak boleh. Saya sudah terlanjur suka Ustadz. Gimana? Kamu minta apa? Minta solusi gak bisa, karena orang tua itu yang bilang surga. Apalagi itu orang tua, surga itu di bawah kaki itu semua kita. Dan itu bukan hanya surga akhirat, tetapi juga surga dunia. Dan orang-orang yang sukses, para ulama yang soleh, orang-orang yang sukses
itu semuanya orang-orang yang berbakti kepada orang tua, sukses dunia akhir. Maka kalau orang tua kita masih hidup, kita harus berbakti. Kalau sudah meninggal, bentuk berbakti kepada orang tua, senantiasa mendoakan orang tua, didoakan terus. Kalau ada uang, kita sedekah, lalu niatnya pahalanya untuk orang tua. Ada apapun, kalau nanti ada rezeki lebih banyak, sembelih kambing, undang tetangganya, baca tahlil, pahalanya untuk orang tua. Itu bagian daripada bentuk berbakti. Jadi kalau orang tua yang sudah meninggal, ada kesempatan kita balik kampung, datang ke kuburannya, ziarah, di situ baca Al-Quran. Mengapa baca Al-Quran di situ? Atau kalau nggak baca Al-Quran, tabur bunga, berdoa kepada Allah agar mengampuni orang tua kita. Mengapa? Orang tua ini senang. Orang yang sudah meninggal, kita ini misalnya punya orang tua yang ada di sini, anaknya kerja di Pekan, anaknya kerja di Palembang, tiap bulan kirim uang. Kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak senang apa enggak? Kalau suatu saat anaknya bersama istrinya atau bersama suaminya sama cucunya datang ke sini, kira-kira tambah senang apa enggak? Tambah senang. Orang mati juga begitu, dikirimin doa didatangi, apalagi tambah senang, terhibur didatangi walaupun sudah meninggal. Rasulullah SAW bersabda, "Anasu ma yakunul mayyitu fil qabri idza zarahu man kana yuhibbuhu fid dunya." Paling senangnya orang mati di alam kubur apabila dia dikunjungi oleh orang-orang yang dia cintai ketika di dunia. Siapa orang-orang yang dia cintai? Orang tua yang dicintai biasanya kalau istri yang dicintai adalah kalau suami yang dicintai adalah istri. Itu bagian dari berbakti. Dan orang ini kalau bersedekah dianjurkan niatnya untuk orang tua. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tasaddaqa ahadukum bi shadaqatin tatawwu'an falyaj'alha 'an abawayhi." Apabila kamu mengeluarkan sedekah sunnah, bukan sedekah wajib, sedekah sunnah, sedekah pada yatim piatu, sedekah pada janda, pada fakir miskin, pada masjid, niatkan pahalanya untuk kedua orang tua. Mengapa untuk kedua orang tua? Fayakunu lahuma ajruha. Pahala sedekah itu langsung mengalir pada kedua orang tua. Loh, kalau pahala itu mengalir pada orang tua, kita yang bersedekah dapat apa? Jangan khawatir, wala yanqusuhu min ajriha syai'. Kamu yang bersedekah tidak kurang sedikit pun dari pahalanya. Pahala kamu dapat diperoleh secara penuh, orang tua juga dapat pahala secara penuh. Amin Allahumma. Dan anak yang rajin mendoakan orang tua, urusannya dimudahkan oleh Allah. Karena di dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami, "Idza tarakal 'abdu ad-du'a liwalidayhi in qata'a anhu rizqu fid dunya." Apabila seseorang meninggalkan mendoakan bagi orang tuanya, apa tadi? Kupu-kupu. Biasanya kalau ada kupu-kupu mau ada tamu. Entah yang tamu kan saya di sini. Mungkin di Pekan ada tamu. Mungkin sudah mau hujan, makanya kupu-kupu beritahu. Apa tadi? Apabila seseorang meninggalkan doa bagi kedua orang tua, maka rizkinya diputus oleh Allah di dunia. Artinya apa? Orang yang malas mendoakan orang tua, orang yang malas bersedekah untuk orang tua, urusannya di dunia oleh Allah dipersulit. Na'udzubillah min. Tapi orang yang rajin mendoakan orang tua, orang yang rajin bersedekah untuk orang tua, insya Allah urusannya, rizkinya di dunia oleh Allah dimudahkan. Amin Allahumma. Karenanya saudara-saudara,
yang hadir dalam acara Maulid Nabi ini ya, dalam acara Maulid, hadirkan harapan kepada Allah, permohonan kepada Allah, doa kepada Allah. Mudah-mudahan kita ini dalam sisa umur kita ini dijadikan orang yang berbakti kepada Allah, juga berbakti kepada orang tua. Amin Allahumma. Kita juga berharap mudah-mudahan Allah mengampuni dosa orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kita juga berharap mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Amin Allahumma. Karena orang yang berbakti kepada orang tua, urusannya, rizkinya dimudahkan oleh Allah, gampang jadi orang kaya. Amin Allahumma. Amin. Wal afwu minkum. Karena ini hujan sudah mulai menyapa, saya gak perlu lama-lama. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur panjang, mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Amin Allahumma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.